Assalamualaikum cuy. Apa kabar nih sobat-sobat pengangguran gue yang ada di bumi? Sehat-sehat terus ya cuy. Oke, kali ini gue mau ngerekap film yang berjudul Film diawali dengan dua pasang muda-mudi yang sedang pergi liburan. Sally dengan pacarnya Shermin dan Martin yang pacarnya bernama Arzu. Mereka pergi ke wilayahnya Martin yang ada di sekitaran hutan kecil di pinggir kota. Shermin dan Arzu ngobrol soal rencana Sally yang akan nikahi Shermin nih. Sementara itu, Sally dan Martin pergi berburu rusa di sekitaran hutan. Kemudian film lompat ke 5 bulan setelahnya. Sally terbaring di tempat tidurnya, yang dimana dia cacat karena ketembak di kepalanya oleh Martin. Dan pelurunya masih bersarang di kepalanya. Dan berbahaya buat Sally kalau sampai dioperasi buat ngeluarin pelurunya. Ibunya Sally nggak terima dengan keadaan anaknya yang sekarang. Dan ternyata Martin pun berhenti untuk bertanggung jawab ke Sally. Ibunya Sally pun mengutuk Martin, Shermin, dan Arzu dengan cara nelu mereka. Di sisi lain, kondisi Martin sekarang tunangan sama Shermin, sementara Arzu agak depresi karena kejadian Sally dan Martin yang sekarang malah berpaling ke Shermin. Kejadian aneh pun mulai nyerang Martin. Pas Martin lagi asik santuy sama Shermin, tiba-tiba ada telepon dari mandor yang lagi ngerjain proyek pembangunan Martin. Martin pun pergi ke proyek itu. Nah, pas sampai di proyek, Martin telepon mandornya. Nah, tapi mandornya malah bilang kalau dia nggak nelpon Martin. Pas Martin mau beranjak pulang, malah ada suara dari dalam proyek. Martin pun masuk untuk ngecek, nggak ada siapa-siapa di dalam. Terus Martin nemuin gundukan tanah kayak makam. Kedengeran ada suara orang dari dalam peti yang dikubur tanah itu. Pas Martin buka, di dalamnya ada Sally dengan muka yang serem ngoceh-ngoceh ke arah Martin. Dan ada bapak-bapak parubaya yang duduk diem dengan muka pucatnya. Salih! Senin yüzünden öleceğim yaşıyor! Senin yüzünden öleceğim! Lanjut ke Arzu yang lagi baca buku di apartemennya. Tiba-tiba ada yang ngetok-ketok pintunya. Pas diintip dari dalam, ada pemuda sama ibu-ibu yang lagi ngerapal mantra-mantra sambil muter-muter di depan pintunya Arzu. Si Arzu nggak sadar kalau itu penampakan Sally sama ibunya. Arzu sempat buka pintu dan ngelongok keluar dan nggak ada siapa-siapa. Pas Arzu udah kunci lagi pintunya, malah nongol Sally yang pakai kursi roda dengan muka seremnya ngutuk Arzu. Gak beda juga sama Shermin yang mimpin Sally hadir dengan muka seremnya. Singkat cerita, Sally kondisinya nggak ada perubahan dan lagi di ngajin sama bibinya. Pas bibinya mau pulang, ibunya Sally pesan ke bibinya Sally nih supaya nanti malam datang lagi. Terus ibu Sally nyetel radio tape yang dimana itu kayak suara-suara teriakan atau orang baca-baca mantra mungkin ya. Nggak jelas dan disturbing banget. Terus pas malamnya lanjut lagi si Arzu yang baru balik dari tempat Martin untuk ambil barang-barangnya, tapi diusir sama Shermin. Arzu nemuin kalau pintu apartemennya udah kebuka dan burung peliharaannya kabur dari kandang. Arzu nanya ke tetangganya. Terus Arzu lihat burungnya ke lantai atas. Pas sampai di atas, dia manggil-manggil burungnya yang bernama Nazar. Khusus. Gimana sih yang edit nih? Ini kan film horor, woi. Bentar.
Kan gue yang ngedit ya. Lanjut, Arzu yang nyari burungnya ke kolong-kolong meja yang ada di gudang itu pakai senter HP. Pas lagi celingak-celinguk, nongol lagi tuh Sally dengan muka seremnya. Habis kaget sama penampakan Sally, tetangganya ngagetin lagi. Karena tiba-tiba nongol bawa si Nazar yang ternyata masih ada di kandangnya. Evinden aldım onu. Mantep, kaget 2 kali. Scene pindah ke Martin. Pas dia mau tidur sama Shermin, ada suara-suara aneh dari luar. Martin ngecek. Di sana Martin jatuh dan kayak ada sesuatu yang narik tangan dari dalam tanah. Lagi susah payah lepasin tangannya, muncul Arzu yang mukanya serem banget tuh. Terus Kayang rangka ke Martin. Anjir, ngeri banget. Arzu'yu bırakıp neden benimle beraber? Begitu juga Shermin yang lagi-lagi datengin Sally dengan muka seremnya. Sementara itu di rumah Saleh, ibunya Saleh kedatangan bibinya Saleh yang bawa kakek-kakek untuk lihat keadaan Saleh. Ternyata kakek-kakek ini tuh kayak semacam dukun ya. Soalnya ibunya Saleh ngasih mahar sejumlah uang ke kakek-kakek itu. Terus kakek-kakeknya ngasih buku-buku mantra untuk ritual-ritual. Singkat cerita, pas besoknya ibunya Saleh ngebis ART yang dia rekrut. ART ini dijadiin tumba untuk ritual supaya Sally pulih dari keadaannya. Salah mantra atau setan yang gak terima persembahan ibunya Sally, ART-nya malah meninggal dan gak terjadi apa-apa sama si Sally. Martin, Arzu, sama Shermin pun terus diteror sama penampakan Sally yang datang dengan muka seremnya. Sampai tiba di mana Arzu datang ke rumah Sally untuk lihat keadaan Sally. Sebenarnya secara harfiah si Arzu ini nggak salah apa-apa ya. Dia juga termasuk korban dari Martin sama Shermin tuh. Nah, Arzu ngobrol sama ibunya Sally. Dia cerita soal hubungan Martin sama Shermin sekarang. Tapi emang dasar ibunya udah terlalu kemakan sama rasa dendam. Si Arzu malah dibius juga tuh. Saat Arzu mau minum teh yang udah dibius, Sally dengan keadaannya yang mati saraf berusaha kasih tahu ke Arzu supaya nggak minum tehnya. Cuma ya Arzu nggak nangkep. Pindah ke Martin yang mulai ditarik bisikan gaib yang ngajak dia buat masuk ke rumah Saleh. Tapi Martin justru pergi. Sementara itu Shermin kedatangan ibunya Martin di rumah. Tapi ternyata itu bukan ibunya Martin, melainkan itu ibunya Sally yang kemudian duduk di perapian sambil mata-matain ranting. Yang ngebikin badan Shermin ikutan patah-patah ngikutin ranting itu. Anjir lah, ngeri banget itu. Lanjut, si Martin yang dibawa suara-suara gaib ke hutan tempat kejadian Sally tertembak. Di sana lagi-lagi ada penampakan Sally, ibunya, dan juga bapak-bapak parubaya. Bapak-bapak ini motong tali jebakan hewan, dan jebakan itu ngebunuh si Martin. Scene pindah ke ibunya Martin yang lagi jalan ritual dengan Arzu sebagai tumbal. Pas ritual mulai jalan, tiba-tiba Sally bangun dari kursi roda dan nusuk ibunya pakai gunting. Terus flashback ke kejadian yang sebenarnya. Ternyata pas Martin nembak buruannya waktu itu bukan hewan yang ketembak, tapi bapak parubaya itu. Atas aja tuh bapak nongol mulu. Bapaknya mati dan dikubur di sekitaran hutan. Martin panik. Sally coba nenangin Martin dan berusaha nelpon polisi. Tapi Martin ngelarang karena takut dipenjara. Karena Sally tetap coba telepon polisi, akhirnya Martin nembak kepalanya Sally. Dan itu ngebuat Sally dalam keadaan cacat sekali. Dan film pun selesai. Film ini diangkat dari kisah nyata dan diceritain oleh Sally-nya sendiri nih. Sally di sini nama yang udah disamarkan ya. Oke cuy,
Pelajaran yang kita ambil dari film ini, janganlah jadi pendendam. Makasih udah nonton, sehat-sehat terus buat lu semua. Akhir kata, wassalam cuy.